Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan kita. Kita akan membahas bagaimana biasa melanjutkan pembahasan kitab Imta'ul Asma fi Syarhi Matan Abi Syuja'. Shalawat salam mudah-mudahan senantiasa diaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau dari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab salat pada bab syarat sahnya salat. Di pekan yang lalu kita telah membahas syarat wajibnya seseorang sholat. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan syarat sahnya sholat seseorang. Mengawali pembahasan kita, mari kita sama-sama mengucapkan dan membacakan Fatihah kepada guru-guru kita, kepada asatidz kita, kepada kiai-kiai kita, kepada ulama Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmu mereka semua, khususnya kepada Imam Abi Syuja', penulis Matan Ghaya wa Taqrib, dan juga kepada Syekhah Syifa binti Hasan itu, penulis kitab Imta'ul Asma. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat. Ala hadina salihah qultin taibah naqa'u mafiqan al-Fatihah. Dan syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. مالك من دين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طيب. Faslun fi syuruti sihhatis shalah. Fasal menerangkan tentang syarat-syarat sahnya salat. Jadi dalam salat itu ada syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib itu artinya syarat yang harus dipenuhi oleh seorang sehingga dia itu diwajibkan untuk sholat. Nah, syarat sah berarti adalah syarat yang harus dipenuhi seseorang sehingga orang tersebut ketika melaksanakan sholat itu sholatnya sah. Nah, apa saja? Di sini disebutkan bahwa syarat sah sholat, ya, syarat sah sholat yang mana syarat ini harus ada dalam seseorang yang sholat dari mulai dia sebelum sholatnya, yakni hendak melaksanakan sholat sampai nanti akhir sholat. Jadi harus ada dari mulai masuk ke sholat sampai nanti akhir ketika dia selesai sholat. Nah. Wa syaraitu sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'. Nah, syarat sholat yang harus dipenuhi, syarat sahnya sahnya sholat yang harus dipenuhi sebelum seorang itu masuk ke melaksanakan sholat itu ada 5, ya. Yang pertama, thaharatul a'dha'i minal hadathi wan najasi. Nah, sucinya bagian tubuhnya dari hadas dan najis. Nah, yajibu ala muridis salati an yakuna mutatahhiran minal hadatsil akbari wal asghar. Nah, wajib bagi seorang yang hendak melaksanakan sholat untuk suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Fa in faqada al-ma'a wat turab shalla wa huwa muhdits. Nah, li hurmatil waqti tsumma yu'idus shalah idza wajada ahadahuma. Nah, kalau misalkan ada orang yang punya hadas kecil atau hadas besar, kemudian dia tidak bisa mendapatkan air untuk bersuci, dan dia juga tidak bisa mendapatkan debu untuk bertayamum, maka orang seperti ini tetap, menurut mazhab Syafi'i, tetap harus mendirikan sholat sebagai bentuk hurmatul waqti, ya, untuk menghormati waktu. Dan orang tersebut, ya, apabila nanti di waktu yang mendatang mendapati adanya air atau
debu, maka wajib mengulang sholatnya. Jadi waktu yang sholat yang didirikan di waktunya tadi itu, yang tidak menemukan air maupun debu itu hanya untuk menghormati waktu saja. Nah, begitu juga orang yang sedang junub, ya kan, hadas kecil atau besar. Orang yang sedang junub atau wanita yang sedang haid, kemudian haidnya sudah suci, tetapi ketika hendak mandi tidak menemukan air, tentu boleh tayamum, ya kan, karena tidak ada air. Tetapi mencari debu pun dia nggak menemukan, misalkan di pesawat itu ya. Maka orang yang dalam kondisi seperti ini hanya bisa melakukan sholat untuk hurmatul waktu. Jadi hanya hurmatul waktu, tidak sholat yang menggugurkan kewajiban. Nanti setelah ada air, maka wajib mengulang sholatnya setelah mandi besar. Nah, orang yang tadi yang punya hadas besar, yang sedang haid atau junub, yang tidak bisa mandi karena tidak ada air dan tidak ada debu untuk bertayamum, maka orang ini ketika mendirikan sholat, yang mana sholatnya untuk hurmatul waktu, ya, itu tidak diperkenankan membaca Al-Quran dalam sholatnya kecuali sholat Fatihah. Tidak diperkenankan baca Al-Quran. Begitu juga tidak diperkenankan membaca bacaan sholat yang lain. Jadi yang dibaca hanya yang rukun-rukunnya saja, yaitu Fatihah. Selebihnya tidak. Nah, lantas nanti kalau sudah ketemu air, maka mandi dan kemudian mengulang sholatnya. Karena apa kok tidak boleh membaca surat-surat atau ayat Al-Quran lain? Karena orang yang dalam keadaan junub itu kan, dalam keadaan junub atau tadi haid, itu tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Nah, kalau hadas kecil masih boleh. Nah, ini beda kasus antara orang yang punya hadas kecil dengan hadas besar, kemudian tidak mendapati adanya air dan debu untuk bersuci. Nah, dari mana dalilnya bahwa orang yang mau sholat itu harus suci dari hadas dan najis? Nah, dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholatan man ahdatha hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak menerima sholat seorang yang sedang hadas sampai dia wudhu. Nah, begitu juga harus suci dari najis. Nah, suci dari najis ini ada 3 aspek. Ya, suci di badannya, suci di pakaiannya, dan suci di tempatnya dia berdiri, sujud dan duduk ketika sholat. Nah, itu harus suci dari najis semuanya. 3 aspek ini. Ya, suci dari najis. Nah, kalau misalkan tidak menemukan tempat atau pakaian yang suci, maka dia tetap wajib sholat, tapi sama seperti kasus yang tadi, untuk menghormati waktu saja. Nanti kemudian diulang lagi sholatnya. Nah, berdasarkan hadis Nabi SAW, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahur. Tidak diterima sholat seorang tanpa adanya kesucian. Maka semuanya harus suci. Nah, begitu juga tidak boleh seseorang itu kemudian sholat sambil membawa najis. Sholat sambil membawa najis. Misalkan sorbannya ada bekas kotoran kucing misalkan. Nah, itu nggak boleh. Jadi membawa ini apa?
definisi membawa ini. Definisi membawa itu adalah sesuatu yang apabila kita bergerak, benda tersebut ikut bergerak. Nah, itu yang maksudnya membawa. Kita rukuk maka dia akan ikut bergerak. Kita sujud dia ikut bergerak. Nah, barang yang menempel di kita, yang kita bawa, yang mana kalau kita bergerak dia ikut bergerak. Nah, ini tidak boleh ada yang najis. Termasuk diantaranya, misal kita di perjalanan, kemudian kita ini bawa kuda, kan ada tali kekangnya kuda itu kan. Nah, karena kita takut kuda itu kabur, akhirnya kita pegang tali kekangnya selama kita sholat. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena tali kekang kuda ini dia mengikat kuda yang mana di kemaluannya ya, di pantatnya itu ada najisnya. Nah, sedangkan kita ini tali kekang itu kalau kita bergerak dia ikut bergerak. Nah, ini termasuk itu. Maka kuda kalau misalkan tali kekangnya itu tidak boleh dipegang sama sholat, ikatkan di pohon misalkan. Nah, ini yang pertama, yaitu harus suci dari najis dan hadas. Nah, suci dari najis ini badan, tempat, dan pakaian. Nah, kemudian yang berikutnya wasatrul aurati bilibasin tohir. Nah, menutup aurat dengan baju yang suci. Nah, menutup aurat dengan baju yang suci. Nah, apa saja auratnya seorang wanita ketika sholat? Nah, dan apa saja auratnya laki-laki ketika sholat? Auratnya laki-laki ketika sholat adalah yang diantara pusar sampai dengkul. Maka dengkul ini harus ditutupi, pusar juga harus ditutupi. Nah, ini adalah auratnya laki-laki. Nah, auratnya perempuan. Nah, auratnya perempuan adalah seluruh badannya, ya, kecuali bagian telapak tangan luar maupun dalam, ya, dan wajah. Nah, wajah ini di bawah dagu itu termasuk aurat, maka bawah dagu harus ditutup. Nah, bawah dagu bagi perempuan itu termasuk aurat, maka wajib ditutup ketika sholat. Rambut juga termasuk aurat yang harus ditutup. Meskipun keluar satu saja, itu maka kelihatan satu saja, satu helai saja rambut dari seorang wanita ketika sholat, maka sholatnya batal. Nah, kecuali kalau misalkan keluarnya sebentar kemudian dia sadar dan dimasukkan. Nah, itu maka perlu diperhatikan. Dan aurat wanita itu sampai kuk ya. Ini kuk, pergelangan tangan. Nah, pergelangan, maka kalau pergelangan tangannya terbuka itu apa namanya? Batal sholatnya. Nah, pergelangan tangan ini sudah ke bawah itu sudah masuk aurat yang harus ditutup dari seorang wanita. Nah, aurat ini ya, aurat ini ada dua, yaitu aurat di sholat dan aurat di luar sholat. Nah, aurat bagi seorang laki-laki di dalam sholat dan di luar sholat itu sama, yaitu antara pusar sampai dengkul. Nah, adapun bagi seorang wanita, auratnya ya di dalam sholat, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, bahwa auratnya itu seluruh badannya kecuali wajah dan tangan, telapak tangan, bagian luar dan dalam. Nah, adapun di luar sholatnya, aurat seorang wanita di luar sholat, nah ini diperinci. Aurat seorang wanita antara dia dengan lelaki yang bukan mahram, orang yang bukan mahram, ya, yang ajanib, bukan keluarga dekatnya, itu auratnya adalah sama seperti halnya di dalam sholat. Ya, auratnya sama sebagaimana di dalam sholat, yaitu wajah dan kedua telapak tangan, baik dalam dan luar. Nah, adapun aurat wanita dengan sesama wanita muslimah, ya, sesama wanita muslimah, maka auratnya adalah antara
baina maharimiha minar rijal fa'auratuha ma baina surrah wa rukbatih. Nah, ini ya. Jadi aurat wanita dengan lelaki yang tidak mahram itu sama dengan auratnya dengan ketika sholat. Ya, itu yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Nah, yang kedua, aurat seorang wanita muslimah dengan sesama wanita muslimah atau dengan lelaki mahramnya. Mahramnya itu siapa? Saudara kandung. Kemudian bapaknya, nah, walinya itu ya, pamannya, kakeknya. Nah, aurat wanita dengan lelaki mahram dan juga wanita muslimah itu sama dengan auratnya laki-laki tadi, antara pusar sampai dengkul. Antara pusar sampai dengkul. Nah, ini dengan sesama wanita muslimah. Adapun aurat wanita ya dengan wanita muslimah ya, aurat seorang wanita muslimah dengan wanita kafir, Nah, ini beda lagi. Auratnya adalah semua badannya kecuali yang biasanya nampak ketika bekerja. Apa itu? Kepala, rambut, leher. Nah, kepala, rambut, leher, kemudian kedua tangan dan kaki. Nah, jadi kepala, leher, kedua kaki dan tangan. Nah, kemudian berkaitan dengan muka. Apakah seorang wanita itu di luar sholat wajib menggunakan cadar? Nah, ini ada dua pendapat di mazhab Syafi'i mengenai cadar. Nah, menurut pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haythami berpendapat bahwa cadar itu wajib. Nah, adapun menurut Imam Ar-Ramli, cadar itu sunnah. Nah, cadar itu sunnah. Nah, adapun yang pendapat yang dipilih oleh mu'alifah kitab Inta'ul Asma ini bahwa dilihat pada kondisinya. Kalau misalkan dia merasa mukanya itu aman dari penglihatan orang, maka tidak masalah dia membuka mukanya. Nah, tapi kalau misalkan dia merasa bahwa wajahnya ini bisa menimbulkan fitnah, bisa dilihat orang, maka seorang itu wajib memakai cadar. Kalau misalkan aman, boleh tidak pakai cadar. Kalau misalkan tidak merasa aman dengan pandangan orang, maka wajib menggunakan cadar. Nah, adapun menutup aurat ini, yang dimaksud menutup aurat ini harus memenuhi dua aspek. Yang pertama yaitu harus menutupi warnanya, warna dari kulit. Maka kalau misalkan kok ada pakai baju menerawang atau pakai plastik yang warna kulit itu nampak, nah itu tidak boleh dipakai buat sholat. Ya, nggak boleh pakai sholat. Nutup aurat pakai plastik nggak bisa, tembus pandang itu nggak bisa. Karena warna kulit itu harus tertutupi ketika sholat. Nah, adapun yang tertutupi ini maksudnya dari arah mana? Nah, yang dimaksud tertutupi ini dari arah depan dan dari arah atas. Nah, adapun yang dari bawah itu tidak masalah. Maka misalkan kok ada orang laki-laki sholat kemudian ketika sujud, kan dia pakai sarung, kemudian ketika sujud dengkulnya kelihatan dari bawah. Nah, itu tidak membatalkan sholat karena terlihatnya dari bawah. Atau misalkan dia sholat di atas rumah panggung yang terbuat dari kayu, kan bawahnya lubang-lubang, kan orang yang lewat di bawahnya itu ngeliat ke atas tuh kelihatan aurat dia dari bawah. Nah, itu tidak membatalkan sholat karena yang wajib ditutupi itu dari bagian atas dan dari bagian depan atau samping. Ya, kalau dari bawah nggak masalah. Ini yang wajib ditutupi. Ya. Jadi harus menutupi warnanya, kemudian tertutupnya dari atas dan samping, segala arah sampingnya itu, kecuali bagian bawah. Kalau bawah tidak apa-apa terlihat. Nah, bagaimana kemudian dengan lekuk aurat? Apakah wajib ditutupi? Nah, lekuk aurat itu tidak wajib ditutupi.
tapi sunnah memakai baju longgar. Nah, sunnah memakai baju longgar. Kalau misalkan tidak ada adanya yang agak ketat, nah itu makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Nah, dan perlu diperhatikan juga bagi kaum wanita, selain tadi ya yang di bawah dagu itu harus ditutupi. Yang kedua, bagi yang pakai baju dengan atau mukena yang lengan tangannya lebar, nah ketika ngangkat tangan untuk takbiratul ihram, nah ini hati-hati. Kalau misalkan tangannya ya, lengan bawahnya ini kelihatan ketika ngangkat ini kan, nah, turun gini kan, lengannya ini kelihatan. Ini bahasa Arabnya udah bukan iyat, ini sa'id namanya, ini sa'id. Nah, sa'id ini, sa'idnya lengan bawahnya ini kelihatan, maka itu membatalkan sholat. Nah, hati-hati ini ya. Nah, yang ketiga, an yakuna satiru tahiran. Nah, tadi yang pertama, menutup auratnya itu menutup warnanya. Kemudian yang kedua, tertutup dari arah depan dan arah atas. Arah depan maksudnya dari segala arah yang selain di bawah itu, dari arah bawah. Kemudian yang ketiga, harus suci. Maka nggak boleh misalkan bajunya itu tidak suci. Nah, kalau misalkan pakai jubah yang panjang, kemudian ketika sujud itu ada bagian jubahnya yang nempel di najis. Nah, ini maka harus cepat-cepat diangkat. Kalau tidak cepat diangkat, ya maka batal sholatnya. Nah, kalau misalkan diangkat cepat, ada yang nempel, nah batal sholat. Kalau misalkan jatuh di tempat najis, nah, kemudian segera diangkat dan tidak ada yang nempel, maka itu tidak membatalkan sholat. Intinya harus segera diangkat dari tempat najis itu, dan kalau nggak ada yang nempel maka tidak batal sholatnya. Tapi kalau ada yang nempel maka batal sholat. Intinya di situ. Ya, kemudian yang ketiga, al-wuqufu ala makanin tohir. Nah, ini tadi harus berdiri di tempat yang suci. Tidak boleh di tempat yang najis. Nah. Dan harus dalam keadaan suci ini dari mulai awal sampai akhir sholat. Nah, misalkan ada tanah najis, kemudian kita tutupi pakai terpal, boleh nggak? Nah, terpalnya suci, nah itu boleh. Jadi tempat najis itu tertutupi oleh sesuatu yang suci, itu nggak apa-apa dipakai buat sholat, asalkan tertutupi najisnya. Nah, sandal juga gitu, misalkan sandalnya itu najis. Nah, sendalnya najis. Nah, apakah kita lepas sendal itu? Misalkan kita mau sholat jenazah nggak cukup di dalam masjidnya, akhirnya di luar masjid masih pakai sendal. Apakah sendalnya harus dicopot? Nah, sendal itu tadi tuh, kalau misalkan bendanya itu ketika kita bergerak dia ikut bergerak, maka hamilun najasah, membawa najis, itu nggak boleh. Tapi kalau tidak sampai ikut bergerak, maka tidak najis. Maka bagaimana solusinya? Lepas sandalnya, kita berdiri di atas sandal. Karena yang najis kan bawah, ya kan? Kita berdiri di atas sandalnya. Nah, kalau sandalnya itu tidak kita pakai, nah itu kan kita nggak hamil. Karena kalau kita gerak, sandal itu nggak ikut bergerak. Ini yang perlu dicatat. Kemudian berikutnya yang keempat, al-ilmu bidukhulil waqti. Nah, al-ilmu bidukhulil waqti, harus tahu bahwa telah masuk waktu sholat. Maka nggak boleh kalau belum masuk waktu sholat, ya kan? Itu tidak tahu telah masuk waktu sholat apa belum, kemudian tiba-tiba langsung sholat saja, belum masuk waktu zuhur, tiba-tiba sholat. Nah, itu tidak sah. Harus tahu bahwa sholatnya sudah masuk waktunya. Nah, bisa dengan cara kita diberitahu oleh orang yang sudah mengerti, atau kita melakukan istihad sendiri. Kita mengira-ngira sendiri, melakukan istihad sendiri mengenai waktu sholat ini. Boleh. Misalkan dengan melihat matahari. Nah, itu boleh. Kalau misalkan dengan istihad kita, kemudian ternyata
setelahnya kita tahu bahwa ijtihad kita itu, perkiraan kita itu salah, maka wajib mengulang sholat. Nah, intinya harus pakai ijtihad. Kalau ngawur, nggak pakai ijtihad, nggak diperkirakan, pokoknya asal sholat aja, nah itu malah nggak sah sholatnya. Kalau kita masih ijtihad, itu masih ada kemungkinan kita benar, masih ada kemungkinan kita dibenarkan. Misalkan nanti setelahnya kita tahu, oh ternyata kita sholatnya di tepat waktu, maka nggak usah mengulang. Nah, ini harus ijtihad. Nah, kemudian istiqbalul qiblah, yang terakhir, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, jadi ada 5 syarat sah sholat. Ya. Pertama, suci dari hadis dan najis, baik itu di badan, ya, tempat dan pakaian. Kemudian menutup aurat. Yang ketiga, berdiri di atas tempat yang bersih, suci. Kemudian yang keempat, tahu telah masuk waktu sholat. Kemudian yang 5, menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini, kalau misalkan orang itu berdiri, dalam keadaan berdiri sholatnya, maka yang wajib menghadap kiblat itu adalah ini, dada. Dada ini harus menghadap kiblat, harus terus ke arah kiblat. Adapun wajah ini kalau tidak menghadap kiblat itu makruh syadid, sesuatu yang sangat dibenci. Tidak membatalkan sholat tapi makruhnya sangat makruh. Yang wajib itu ini, dada. Nah, ini dalam keadaan berdiri. Nah, kalau dalam keadaan orang sakit, kemudian dia, nah tadi itu bagi orang yang berdiri dan duduk ya. Orang berdiri dan duduk itu dada dan bagian dadanya harus menghadap kiblat. Nah, kemudian bagi orang yang sedang mutoji itu yang sakit, kemudian dia sholatnya miring. Nah, kalau orang yang dalam kondisi miring, maka wajib menghadap kiblat itu dengan dadanya dan wajahnya. Ya, dada dan wajah harus menghadap kiblat. Nah, maka biasanya miring ke kanan. Dada dan wajahnya itu kalau bisa miring ke kanan, dada dan wajahnya harus ke arah kiblat. Nah, kalau dalam keadaan berbaring terlentang, misalkan terlentang, dia nggak bisa miring. Nah, jadi kalau nggak bisa berdiri, duduk, nggak usah duduk, miring. Kalau nggak bisa terlentang. Nah, kalau dalam keadaan terlentang, maka yang wajib menghadap kiblat adalah wajahnya ini dan telapak kaki yang bagian bawah. Itu yang harus ke arah kiblat. Nah, wajah dan telapak kaki ke arah kiblat. Nah, kalau misalkan kita tidak mengetahui arah kiblat, maka wajib tadi sama seperti dalam keadaan waktu tadi, harus beristihad. Istihad waktunya masuk itu jam istihad, kita beristihad, berusaha memperkirakan arah kiblat itu sebelah mana. Nah, dengan istihad kita wajib beristihad. Dan masih tetap sah sholat kita itu selama kita yakin bahwa arah itu yang benar. Kecuali ada orang lain yang dia tuh lebih meyakinkan dari kita. Nah, kalau misalkan kita pas sholat zuhur, kita yakin nih arah sana. Kita ada perkiraan kita arah sana. Kemudian pas sholat asar, kok ragu-ragu nih arah kemana? Nah, yang pertama tadi nggak dibatalkan. Kenapa? Karena yang awal itu tidak lebih kuat, yang kedua ini tidak lebih kuat dari yang pertama. Kecuali yang kedua ini lebih kuat. Misalkan kita di tengah hutan tadi terus memperkirakan bahwa arah kiblat itu sana. Kemudian kita keluar hutan ke masjid, ternyata arahnya itu arah sana. Nah, itu kan berarti lebih kuat yang kedua. Maka yang pertama tadi kita harus qadha sholat. Nah, dalam istiqbalul kiblat ini, menghadap kiblat itu wajib bagi orang yang sholat kecuali dalam keadaan 2 hal. Ya. Ketika syiddatul khauf, dalam keadaan sangat takut, misalkan dalam keadaan perang, maka boleh kita meninggalkan arah kiblat. Kenapa? Karena harus menghadapi musuh.
Sholat khauf itu nggak wajib ngadap kiblat. Nah, kemudian yang kedua, ketika sholat sunnah dan dalam keadaan di atas kendaraan, maka boleh tidak menghadap kiblat. Ya, asalkan ini di sini diberi catatan, kalau dalam keadaan dia perjalanan itu dalam keadaan jalan kaki. Nah, kalau misalkan jalan kaki, nah, kan sholat sunnah boleh kalau kita tidak ke arah kiblat. Nah, kita dalam keadaan musafir dalam perjalanan itu boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat. Nah, kalau misalkan dalam keadaan berjalan, maka dia boleh meninggalkan arah kiblat itu ketika baca Quran. Adapun ketika ruku, sujud, nah, kemudian takbiratul ihram harus menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, kalau misalkan menaiki kendaraan, maka wajib menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Tapi kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan maka tidak apa-apa tidak menghadap kiblat. Nah, dan keadaan yang ketiga, kalau misalkan naik kendaraan yang memungkinkan dia menghadap kiblat dari awal sampai akhir seperti di pesawat, maka wajib menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalkan dalam keadaan berjalan kaki, maka yang wajib menghadap kiblat itu ketika ruku, sujud, takbiratul ihram. Itu saja. Kalau misalkan mengendarai kendaraan darat yang mana itu bisa bergerak kapan saja, maka yang wajib itu kalau bisa di takbiratul ihramnya saja. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nah, yang ketiga, kalau misalkan naik kendaraan yang bisa itu memungkinkan menghadap kiblat dari awal sampai akhir, maka wajib. Seperti dalam keadaan naik pesawat. Perlu dicatat juga bahwa ini dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang dalam perjalanan yang jauh di kendaraan yang mana dia tidak bisa turun, maka sholatnya itu yang sholat wajibnya tidak mencukupi bagi dia untuk sholat yang menggugurkan kewajiban. Jadi orang yang dalam mazhab Syafi'i, apabila ada seorang yang melakukan perjalanan jauh, misalkan naik kereta gitu ya, dan dalam keadaan naik kereta, nah, masuk waktu sholat di atas kereta, syaratnya sholat yang wajib, sholat wajib yang menggugurkan kewajiban, sholat fardu yang menggugurkan kewajiban bagi orang yang di atas kendaraan, ya, di mazhab Syafi'i itu syaratnya dia harus menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Karena tadi dikatakan ini mazhab Syafi'i bahwa sholat fardu yang 5 itu syarat mutlaknya harus menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Adapun yang ada keringanan tadi itu sholat sunnah saja. Dalilnya apa? Dalilnya bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sholat wajib itu tidak menghadap kiblat, pasti selalu menghadap kiblat. Dalam safar sekalipun, beliau ketika dalam perjalanan, ketika sholat wajib, maka beliau turun dari kendaraannya. Yang ada riwayat bahwa Rasulullah SAW sholat di atas kendaraan itu adalah sholat sunnah. Nah, dari sini yang membuat mazhab Syafi'i menyimpulkan bahwa sholat wajib itu mutlak harus menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Maka misalkan ada orang dalam perjalanan kereta, nah, dia masuk waktu sholat, mau sholat wajib, sholat zuhur misalkan, maka syaratnya tadi harus menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Dan kemudian yang kedua harus dalam sikap yang sempurna. Sholatnya saat takbiratul ihram dan berdiri, ya berdiri. Rukuknya rukuk secara sempurna. Duduk secara sempurna.
sujudnya sujud secara sempurna. Harus sempurna sebagaimana tidak di kendaraan. Kalau ada yang berkurang dari sikap sholat tadi, ya, dari tata cara sholatnya ada yang berkurang, maka sholatnya tidak cukup untuk menggugurkan kewajiban. Harus diulang nanti ketika sudah sampai. Jadi sholat itu harus, kalau sholat wajib, ya, sholat fardu itu harus sama sebagaimana seorang yang tidak musafir, kecuali hanya dia di atas kendaraan. Dan yang kedua, selain itu, kendaraannya tidak sedang dalam kendali dia. Jadi kalau dia yang mengendalikan, misalkan dia yang memegang setirnya, memegang kemudinya, maka nggak wajib, maka nggak sah sholatnya. Orang lain yang harus megang, dan kemudian dia sholat dengan khusyuk sendiri, kiblatnya sesuai, kemudian sikap sholatnya dari awal sampai akhir sesuai sempurna, maka itu sholatnya cukup untuk menggugurkan kewajiban. Kalau nggak begitu, maka tidak gugur kewajiban, nanti ketika sampai wajib mengqadha sholatnya, mengulang lagi. Nah, ini yang mungkin bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau disampaikan kepada pengurus Qalbun Salim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.